Pada video ini, kita akan membahas tentang hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu sendiri bunyinya adalah gaya yang bekerja pada suatu benda elastis khususnya, itu akan sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut selama berada pada daerah elastis. Oke, jadi hukum Hooke ini hanya berlaku pada daerah elastis dari suatu benda. Jadi, kalau kita beri gaya dan melewati batas elastisitas benda, maka hukum Hooke tidak berlaku lagi. Karena inti dari hukum Hooke adalah pertambahan panjang suatu benda, contohnya pegas, itu sebanding dengan besar gaya yang kita beri pada pegas tersebut. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat animasi ini. Nah, ini animasinya, ini dari animasi PET. Dan benda elastis yang digunakan di sini adalah pegas. Nah, mari kita lihat. Oke, perhatikan bahwa sesuai bunyi hukum Hooke tadi, jika suatu benda dikenai gaya, maka pertambahan panjang yang dialaminya itu sebanding dengan besar gaya yang diberi. Nah, contoh ya, di sini kita kasih gaya sebesar 16 Newton. Maka dapat dilihat di sini bahwa arah gayanya yaitu arah gaya tarik ke kanan. Kemudian ada gaya pemulih atau gaya dari pegas. Gaya pegas ini gaya pemulih yang berlawanan dengan arah gaya yang kita beri. Sehingga arah yang berlawanan ini memaksa sehingga pegas itu akan kembali pada keadaan semula kalau dilepaskan. Oke, yang berikut adalah karena diberi gaya ke arah kanan, maka akan terjadi pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang itu diukur dari posisi awal. Ini posisi awal sebelum dikenai gaya. Lalu pertambahan panjangnya diukur sesuai dengan besar gaya yang diberi. Perhatikan bahwa gaya yang kita beri adalah 16 Newton, sama seperti ini. Besar gaya pemulih atau gaya pegas itu sama besar dengan gaya yang kita beri, tapi arahnya berlawanan. Kalau ini arahnya ke kanan, maka yang warna biru ini arahnya ke kiri. Sehingga mengalami pertambahan panjang sebesar 0,080 meter ke dalam satuan meter ya. Nah, perhatikan, kalau kita kasih besar gayanya, anak-anak bisa lihat gayanya menjadi 30, gaya pemulih atau gaya pegasnya mengikuti. Dan sesuai hukum Hooke bahwa semakin besar gaya yang kita beri, perhatikan bahwa pertambahan panjangnya juga semakin besar. Kalau semakin besar lagi gaya yang kita beri, lihat bahwa pertambahan panjang juga semakin besar. Maka dia dari garis normal itu kita ukur semakin panjang dia. Oke, kalau kita perbesar lagi, maka semakin panjang juga. Maka sesuai dengan pernyataan hukum Hooke tadi, semakin besar gaya yang kita beri, maka semakin besar pula pertambahan panjang. Nah, ini pertambahan panjang. Sama halnya kalau kita kasih gaya berlawanan arah. Contohnya kita kasih gaya ke arah kiri di sini, maka tentu gaya pegasnya akan berlawanan dan yang terjadi adalah pemendekan. Nah, prinsipnya sama. Oke, jadi itu adalah konsep dari hukum Hooke yang dapat kita lihat pada bagian ini. Nah, sekarang ada satu hal lagi. Katakanlah saya kasih gaya di sini 38 Newton. Nah, pegas ini punya jenis yang berbeda-beda. Ada pegas yang jenisnya dia punya bahannya tebal, keras. Contohnya sok motor itu tebal, keras, berarti dia lebih kaku dan lebih kuat. Nah, yang membedakannya adalah yang namanya konstanta pegas atau spring constant. Perhatikan kalau konstanta pegasnya semakin besar, anak-anak bisa lihat bahwa dimensi dari pegas itu semakin tebal, kaku, semakin kuat. Kalau semakin kecil konstanta pegas, maka dimensi dari pegas itu semakin kecil. Nah, perbedaannya pada pertambahan panjang adalah kalau kita tinjau suatu pegas yang memiliki konstanta pegas yang besar, katakanlah konstanta pegasnya nilainya adalah 620 Newton. Perhatikan untuk gaya yang sama 38 Newton, pertambahan panjangnya itu sangat kecil, yaitu 0,061 meter.
Oke, semakin besar konstanta pegas, pertambahan panjang semakin kecil. Sedangkan semakin kecil konstanta pegas atau semakin tipis ini pegas, maka lihat dengan gaya yang sama 38 Newton, pertambahan panjangnya lebih besar. Kalau kita kasih kecil lagi, maka lihat jadinya 0,271 meter. Oke, jadi ada 3 hal di sini yang berkaitan dengan hukum Hooke yang akan kita rumuskan bersamaannya. Yang pertama adalah ada faktor gaya, yaitu gaya eksternal yang kita beri, yaitu gaya tarik atau gaya dorong. Kemudian ada gaya Hooke atau gaya pegas atau gaya pemulih. Jadi bisa kita sebutkan gaya Hooke, gaya pegas, gaya pemulih yang berlawanan dengan gaya eksternal yang kita beri. Jadi kalau kita tarik dia ke kanan, gaya pegas atau gaya pemulihnya dia ke kiri. Oke, jadi ada gaya. Kemudian ada hal yang kedua di sini adalah pertambahan panjang. Oke, dan yang ketiga adalah konstanta pegas. Oke, ingat ada 3 hal yang menyusun konsep dari hukum Hooke, yaitu gaya pemulih pegas atau gaya pegas, pertambahan panjang, dan konstanta pegas. Oke, mari kita kembali untuk melihat persamaan dari hukum Hooke. Sekarang kita mau lihat persamaan hukum Hooke. Seperti yang sudah tadi ditekankan bahwa ada 3 hal. Yang pertama adalah gaya, yang kedua adalah pertambahan panjang, dan yang ketiga adalah konstanta pegas. Nah, maka persamaan hukum Hooke adalah F sama dengan minus K kali delta L, di mana tanda minus ini menunjukkan bahwa arah gaya pemulih itu berlawanan arah dengan gaya luar yang diberi. Gaya pemulih di sini maksudnya adalah gaya pegas, pemulih pada pegas atau gaya pegas atau gaya Hooke tadi. Oke. Maka tadi dilihat pada animasi tadi, kalau gaya tarik kita arahnya ke kanan, maka gaya pemulihnya ke kiri. Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa ada gaya yang berlawanan arah tadi. Oke, karena gaya merupakan besaran vektor, maka harus berpengaruh arah itu. Oke, dari persamaan ini keterangannya adalah F ini adalah gaya pemulih atau gaya pegas. Satuannya dalam Newton. Oke, sedangkan K ini adalah konstanta pegas tadi. Oke, yang saya sudah jelaskan. Nah, kemudian satuannya adalah Newton per meter. Dan yang terakhir pertambahan panjang delta L itu satuannya dalam meter. Nah, persamaan ini adalah persamaan dari hukum Hooke. Pada bagian terakhir ini kita akan membahas tentang grafik perbandingan antara gaya F dan pertambahan panjang sesuai dengan hukum Hooke tadi. Nah, di buku-buku tertentu pertambahan panjang itu ditulis delta X, di buku-buku lain ditulis delta L. Sama saja prinsipnya. Oke. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa kalau pada grafik ini, kalau dari titik 0 ini semakin ke atas artinya gayanya semakin besar. Sedangkan dari titik 0 ini semakin ke kanan artinya pertambahan panjangnya semakin besar. Di sini ada 3 buah pegas 1, pegas 2, dan pegas 3 yang memiliki sifat berbeda. Nah, nilai-nilai dari gaya dan pertambahan panjangnya membentuk sehingga masing-masing pegas 1, 2, dan 3 ini membentuk grafik seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat. Katakanlah ini pada pegas 1 kita kasih gaya sebesar F1. Oke. Maka pertambahan panjangnya adalah X1. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada pegas kedua untuk mengalami pertambahan yang sama yaitu X1, anak-anak, diperlukan gaya lebih besar karena titiknya di sini X1 berarti titik besar gayanya di sini. Maka ini besar gaya F2. Oke. Jadi untuk pegas kedua ini mengalami pertambahan yang sama, pertambahan panjang yang sama besar yaitu X1, ternyata diperlukan gaya lebih besar yaitu F2. Sedangkan kita lihat untuk pegas ketiga,
Untuk mengalami pertambahan panjang yang sama yaitu X1, ternyata Pegas ketiga ini membutuhkan gaya yang lebih besar. Yaitu di sini kita kasih nama saja F3. Oke, di mana F3 lebih besar dari F2, lebih besar F3, F1. Dari grafik ini artinya bahwa Pegas yang lebih kaku dan lebih kuat itu adalah Pegas ketiga. Di bawahnya adalah Pegas kedua, dan Pegas yang paling lembek yaitu Pegas 1. Kenapa? Karena dari data ini kita lihat untuk memberi pertambahan panjang X1 yang sama, ketiga Pegas ini membutuhkan gaya yang berbeda. Artinya konstanta Pegas yang paling besar dari antara Pegas ini yang mana? Kalau kita urutkan, ya tentu yang paling besar konstanta Pegasnya adalah Pegas ketiga. Kedua lebih kecil dari Pegas ketiga adalah Pegas kedua, dan konstanta Pegas dari keadaan ini yang paling kecil adalah Pegas ke-1. Oke. Nah, kalau penjelasan ini anak-anak bisa pahami, kita bisa lihat besar konstanta Pegas itu dengan sekali lihat, kita bisa lihat dengan melihat kemiringan dari grafik ini. Mana grafik yang paling miring artinya artinya Pegas itu atau benda elastis itu memiliki konstanta Pegas yang paling besar. Nah, dari ketiga grafik ini, grafik untuk Pegas pertama dia tidak terlalu miring. Kemudian Pegas kedua sudah semakin miring, dan yang paling miring adalah Pegas ketiga. Oke, artinya dengan melihat kemiringan grafik, kita sudah bisa tahu bahwa kemiringan grafik itu mengindikasikan bahwa sifat dari Pegas yaitu semakin besar konstanta Pegasnya. Oke, semoga anak-anak bisa memahami penjelasan tentang hukum Hooke. Dalam hal ini ada 3 besaran, yaitu gaya, pertambahan panjang, dan gradien garis ini berkaitan dengan konstanta Pegas atau K. Terima kasih.